kematian tertinggi yang diakibatkan oleh pencemaran udara, pencemaran lingkungan tertinggi di Southeast Asia, salah satunya di Indonesia. Respon Indonesia atau penjualan di Indonesia ini sudah mulai aktif. Konsumsi dunia luar itu tentang, let's say packaging lah paling kecil, itu sangat besar dan market itu masih terbuka luas. Halo Sobat Investor, apa kabar? Sama saya Wiki Adrian, ketemu sama kamu lagi di Fincast, your home of finance and investment. Tepat sekali untuk kamu yang memang ada concern terkait dengan pergerakan global menuju dunia yang lebih hijau, menyaksikan Fincast episode kali ini. Karena kali ini saya akan ngobrol-ngobrol soal Indonesia menuju net zero emission 2060. Gimana langkah kita? Apakah masih lambat? Masih di tempat atau kita udah mulai lari gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas barengan sama Bapak Fahad Atamimi, beliau adalah Chairman Green Climate International. Apa kabar Pak Fahad? Itu tepuk tangan yang paling meriah itu Pak Fahad. Di sini emang kayak gitu Pak ya. Yang tepuk tangan nggak kelihatan wajahnya ya, tapi suaranya kedengeran. Terima kasih sudah disempatkan Pak Fahad di tengah kesibukannya yang luar biasa gitu ya. Tentunya untuk mengkampanyekan berbagai macam inisiatif terkait dengan sustainability practices. Ini sebagai pelaku industri international trade yang juga terlibat dalam inisiatif hijau di kancah global, Pak Fahad Atamimi juga ini bisa memberi insight tentang bagaimana sebetulnya kondisi Indonesia dalam kancah perdagangan dunia yang semakin terikat dengan persyaratan-persyaratan untuk mencapai net zero emission secara global. Dan seperti apa sebetulnya posisi Indonesia dalam kancah dunia dalam mencapai net zero emission, dan komitmen ambisius ini tentunya perlu sumbangsi dari berbagai sektor, karena tentunya target ini memerlukan biaya yang tidak sedikit ya Pak Fahad ya. Betul. Dan bagaimana sebetulnya kesiapan Indonesia dalam mewujudkan target tersebut dari segi kebijakan ataupun SDM-nya, dan sektor-sektor mana aja yang sebetulnya ini bisa menjadi kunci atau key player lah dalam menyukseskan target net zero emission ini. Dan sebagai informasi juga nih untuk kamu Sobat Investor, Pak Fahad ini juga merupakan Ketua ASPIN atau Asosiasi Pengusaha Indonesia di Belanda. Once again selamat datang di Fincast Pak Fahad. Oke, Pak Fahad tentu saja adalah seorang pelaku global trade yang juga terlibat dalam berbagai green initiative lah ya. Ini melalui Green Climate International atau GCI. Ini mungkin Pak Fahad ini bisa sampaikan ataupun mungkin memberikan insight sebetulnya apa sebenarnya ikatan dari global trade dengan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan target net zero emission gitu. Mungkin bisa lebih kemudian menyadarkan kita lagi ataupun mengingatkan kita lagi kenapa kita perlu net zero emission. Ya, sebenarnya terima kasih Mas. Sebenarnya kenapa kita butuh net zero emission? Sebenarnya 2060 itu cukup banyak negara yang lebih awal berusaha lebih awal to restart untuk net zero, yang dimana akan diuntungkan dari beberapa sektor, baik itu sektor perdagangannya sendiri ataupun kualitas hidup yang akan dinikmati oleh masyarakatnya masing-masing, to avoid misalnya toksin, pencemaran udara dan lain sebagainya. If you ask me kenapa Indonesia, sebenarnya kematian tertinggi yang diakibatkan oleh pencemaran udara, pencemaran lingkungan tertinggi di Southeast Asia, salah satunya di Indonesia. Di lain hal, penyakit seperti stroke ataupun heart attack itu banyak terjadi karena polusi udara, dan itu diakibatkan oleh pencemaran lingkungan, penebangan pohon, GMO food, toksin dalam makanan. Itu semua sirkulasi satu circle yang berkaitan. Maka kalau harapan saya lebih awal dari 2060 atau bahwa Indonesia bisa reducing atau net zero. Terkait perdagangannya, Indonesia akan diuntungkan sekali kalau memulai itu lebih cepat. Karena Indonesia itu paru-paru dunia kedua setelah Amazon. Ya, hanya ada dua paru-paru dunia, Amazon dan Indonesia gitu. Oke. Harusnya kita bisa mengakselerasi langkah kita ke net zero emission karena kita punya amunisinya. Amunisinya banyak, tapi political willingness-nya gimana tuh? Jadi gini, kalau itu mungkin melalui beberapa proses. Bu Menteri KLHK memang sudah mengadakan sistem registrasi nasional. Dalam proses ini kita bicara plantation CO2 misalnya. Dalam proses itu sudah langkah yang tepat untuk mengadakan sistem registration nasional, karena itu juga akan dilaksanakan oleh beberapa negara atau let's say banyak negara.
Sementara ini memang sertifikasi itu didominasi oleh ekstern dari internasional, baik Amerika lain sebagainya. Sistem registrasi nasional itu sistem yang let's say memberi sertifikat auditing dan lain sebagainya kepada lahan-lahan di Indonesia yang capturing CO2 gitu. Setelah diaudit dan sertifikasi itu keluar, baru bisa di-trade. Maka Indonesia memang Bu Menteri in advance membuat sistem itu. Harapan kami sistem ini diterima oleh dunia internasional. Itu belum, Pak. Baik. Jadi kita masih menggunakan sistem internasional itu, mau Oke. gak mau gitu. Ya, tapi dengan adanya bursa karbon yang ada di Indonesia ini merupakan effort yang patut diapresiasi ya. At least ini bisa accelerate langkah kita ke net zero emission 2060 ya. Iya, tapi memang ada side effect di situ. Dalam arti penentuan harga di bursa, harga carbon credit plantation di setiap negara itu berbeda. Nah, kita menentukan harga tertentu di bursa ini, tapi bisa harga kita ini cukup sangat lebih rendah daripada harga di internasional. Konsekuensinya apa? Harga di sini Di saya kancah nggak tahu di global, antara 2 sekian misalnya per metric ton. Di Eropa itu sudah mencapai di 100 USD per metric ton. Perbedaannya sangat jauh di antara 2-3 dolar sampai 100 per metric ton. Konsekuensinya apa tuh, Pak Fahad? Kalau dengan perbandingan yang begitu Ya, signifikan itu? pemasukannya lebih rendah. gitu. sih. Sehingga kemudian ini dinilai menarik atau enggak gitu ya? Iya. Oh, oke. Iya. Banyak sekali detailnya, layer-layer Iya, terkait dengan itu sebenarnya banyak rinciannya, inisiatif. Pak. Ya. Karena kita bicara juga tentang CO2 non plantation yang dimana itu diciptakan dari industri-industri dunia industri atau Oke. pabrik lain sebagainya gitu. Dan konteksnya Indonesia juga punya potensi juga di situ ya? Big potential. Big potential, oke. Saya bicara misalnya di forum-forum internasional, memang Indonesia dilirik bukan diharapkan sekali. Gitu. Karena memang penjualan karbon kredit dari Indonesia ini sudah berlaku 10 tahun, 15 tahun ke belakang. Oke. Tapi memang baru official oleh government kita ini ya baru-baru ini dengan diciptakannya SRN, Sistem Registrasi Nasional, hingga penjualan itu dalam kontrol dan pembayaran pajak itu lebih akurat ke Indonesia sendiri. Gitu. Oke, ketika memang Indonesia secara amunisi ini sudah lengkap sekali gitu ya, dari yang berbasis plantationnya kita punya hutan yang kemudian besar. Anda juga tadi menyampaikan kita adalah paru-paru dunia kedua setelah Amazon. Kemudian juga dari non plantationnya juga kita sangat potensial. Tapi kemudian apa yang menjadi Indonesia nampaknya larinya ya di situ-situ aja, kalaupun jalan ya jalan agak cepat dikit gitu. Dan bagaimana ini kemudian mempengaruhi image Indonesia sendiri di global trade internasional atau di global trade gitu. Jadi gini, mempengaruhi banyak negara internasional menunggu respon yang penjualan ini dari Indonesia itu dengan sangat dari sisi pengusahanya lain sebagainya itu komunikasi dengan kita di Green Climate International, mereka menunggu dengan sangat respon Indonesia atau penjualan di Indonesia ini sudah mulai aktif. Kendalanya itu banyak, Pak, kembali lagi ke sertifikasi itu kalau kita bicara trading. Dalam mendaftarkan di sertifikat internasional baik itu ya asosiasi-asosiasi dunia itu sekarang di waiting list. Nah, kalau SRN, Sistem Registrasi Nasional ini diterima oleh dunia internasional, itu shortcut sebenarnya. Hingga kita bisa transaksi lebih cepat lagi gitu. Oke, artinya memang ada transaksi global lah ya, karena memang kita punya satu sertifikasi yang diakui di dunia global gitu, ada poin-poinnya. Harapan diakui dalam waktu cepat. Gitu. Oke, apa yang bisa dilakukan secara cepat lah ya untuk memaksimalkan target net zero emission? Mungkin point of view-nya bisa juga dari yang tadi bursa karbon ataupun mungkin inisiatif lain gitu. Jadi itu dibentuk strategi misalnya khususnya dalam generasi muda ini, Pak. Youth, let's name it youth climate change misalnya. Generasi muda ini harus diberi edukasi yang maksimal. Dimulai dari SD, dari sistem misalnya pemilahan sampah, penanaman lain sebagainya, hingga anak-anak SD itu sudah menyadari. Dalam posisi menyadari saat generasi berikutnya itu sudah
terbiasa dengan menggunakan semua produk yang ramah lingkungan. Di situ akan mensupport sangat cepat dan itu sudah dilaksanakan misalnya di negara-negara Eropa. Jadi anak SD di sana saat ditanya tentang lingkungan, tentang polusi, semua aware. Oke, Gitu. artinya yang bisa kita percepat adalah Karena- awareness anak muda kita mengenai pentingnya Iya, praktek-praktek berkelanjutan gitu ya. karena pada Soal saat climate kita change ini. aware gitu, indeed, secara otomatis pembelian dan trading itu akan berjalan di masyarakat Oke. dalam negeri lah, Betul, lokal. Gitu. betul. Jadi itu akan berdampak kepada konsumsi dan trading CO2, Oke. karbon kredit, etc. Ini menjadi sebuah lini yang kalaupun misalnya diperbaiki secara cepat akan berdampak luas ke hal yang lain dan Sangat otomatis akan cepat juga Iya. jalannya gitu ya. Sangat luas. Lalu apa yang bisa diperlukan untuk kita mengakselerasi anak-anak muda kita supaya punya awareness yang sama lah dengan negara-negara yang lain Start gitu? dari sekolah, Pak. Oke. Start dari sekolah, dari rumah. Basis itu sangat penting. Edukasi dalam sekolah itu harus sudah menjadi sesuatu yang pokok tentang lingkungan, Oke. pembuangan sampah, memilah sampah dan lain sebagainya. Oke. Juga kita jangan lupa, Pak, sektor turisme bertanggung jawab sangat tinggi, 40% mereka bertanggung jawab untuk kompensasi lingkungan, Pak. Seperti Paling besar jika dibandingkan dengan sektor yang lain, sektor industri gitu one of misalnya. the biggest, yes. Really? Yes. Prosentasenya berapa dibandingkan dengan Kurang sektor-sektor yang lain? lebih 40%-an lah, Pak. 40% sendiri tuh. Responsible, iya. 40% sendiri dikontribusi oleh sektor tourism. Mungkin saya rincikan lebih detail seperti menggunakan pesawat terbang dalam bepergian untuk leisure. Penggunaan fasilitas di hotel seperti airco di negara panas, heater di negara dingin, itu sangat mencemarkan lingkungan. Di luar foul pesawat terbang, wasting food di perhotelan, washing Handuk towels atau and towel. textile di perhotelan, itu semua sangat mencemarkan lingkungan. Dan kalau kalkulasi internasional itu sangat besar, Pak, pencemaran melalui sektor turisme. Artinya ini bukan terjadi hanya di Indonesia aja gitu ya. The whole world. Iya, iya. Ini cukup ironis karena sebetulnya sektor tourism adalah sektor yang sangat mengandalkan terhadap kelestarian lingkungan, tapi malah ini menjadi sektor kontributor terbesar gitu ya Iya. untuk emisi. Memang Indonesia yang saya dengar fight untuk Sustainable green, tourism, oke. correct, melalui Kemenparekraf itu dengan aktif menghadiri beberapa acara internasional untuk green green tourism. Juga ada beberapa dari teman-teman di Belanda yang mengadakan Expo Tourism pertama di Eropa, Pak. Indonesia Outputnya dengan apa waktu mendisplay itu? 10 desa wisata green dari Indonesia di display. Saya rasa mungkin di November ini acara diadakan di Amsterdam jika tepat waktu gitu. Oke, artinya memang juga dilakukan secara paralel lah ya effort-effort untuk mengurangi emisi dari sektor Kita harus tourism. kerjasama Baik. bersama, Pak. Oke, ini balik lagi ke mindset dari SDM sendiri untuk kemudian Indonesia lah. Kita bicara case-nya dengan negara yang lain gitu ya. Sudah ada semacam mindset untuk apapun yang saya keluarkan dalam kebutuhan secara bulanan ini akan berkontribusi terhadap emisi karbon gitu ya. Mereka ini juga adalah obrolan yang tadi sempat dilakukan sebelum kita mulai ya. Betul. Bahwa anak-anak muda ataupun mungkin pekerja-pekerja di Eropa katakanlah mereka voluntarily akan menghabiskan waktu uang mereka lebih besar untuk membeli produk-produk yang ramah lingkungan dibandingkan dengan yang tidak ramah lingkungan. Nggak apa-apa mahal, tapi saya menunjukkan kepedulian saya kepada lingkungan. Tapi konteksnya kalau Indonesia untuk beli yang ramah lingkungan ya mahal, gaji saya nggak cukup gitu ya. Nah ini sebetulnya juga jadi satu concern yang bisa dipahami atau gimana menurut Anda, Pak? Mungkin kalau dipahami tidak, Pak, tapi harus memang ada support dari pemerintah, subsidi dari pemerintah untuk para pengguna atau pengonsumsi produk yang ramah lingkungan. Kalau di Eropa mungkin berbeda, Pak. Kesadaran pribadi untuk mengkonsumsi sesuatu yang sehat, untuk menggunakan sesuatu yang ramah lingkungan,
karena dia sadar feedback itu akan ke dirinya sendiri. Tapi kalau dengan situasi kita di Indonesia 260 juta jiwa, dengan beberapa tidak semua misalnya rata mengkonsumsi sesuatu atau mendapat fasilitas. Mungkin harus ada kontribusi dari pemerintah daerah masing-masing untuk develop itu. Dan jika misalnya karena ada daerah yang memiliki misalnya cukup kapasitas yang banyak pohon-pohon mangrove lain sebagainya. Nah, itu bisa kerjasama antar daerah untuk memfasilitasi publiknya sendiri. Ya, atau juga mungkin ada pendapatan pemerintah dari sektor pajak karbon bisa dikembalikan dalam bentuk insentif supaya masyarakat dapat membeli produk-produk ramah lingkungan dengan murah gitu ya. Itu wajib. Oke. Itu yang dilaksanakan juga di dunia luar. Oke, mudah-mudahan Indonesia ke arah sana juga ya. I hope so. Oke. I hope so. Di report secara transparan gitu oleh pemerintah bahwa uang yang didapat dari pajak karbon gitu misalnya digunakan untuk program-program ramah lingkungan juga gitu ya. Oke, saya expect itu sekali ya. Kalau mau develop dengan maksimal harus begitu, Pak. Oke, jadi ada sirkulernya gitu ya. Ada sirkulernya gitu. Oke, kalau dilihat dari effort teman-teman industri untuk kemudian menekan emisi mereka juga secara akumulatif mendukung capaian net zero emission, konteksnya Indonesia, Pak Fahad ngelihatnya gimana? Menurut saya cukup positif, Pak. Dari pemilik-pemilik industri ini, mereka ada yang protes tapi ada yang melihatnya secara positif. Karena saat dia kewajibannya itu sebelum dia sebuah perusahaan wajib meredus 40-45% di pabriknya sendiri misalnya. Lalu setelah itu memang bisa di kick off. Jadi CO2 non plantation itu bisa berjualan dari pabrik dia sendiri gitu. Saat dia reduce tapi diwajibkan dia mengurangi emisi dalam pabriknya dengan menggunakan misalnya mesin-mesin yang ramah lingkungan, power panels, etc. Saat mencapai titik tertentu setelah auditing, dia bisa meng-kick off sisanya, Pak, dengan menjualnya sebagai CO2 non plantation. Oke, dan itu juga bisa menjadi sebuah potensi income baru pendapatan bagi pabriknya gitu. Betul, dan di harusnya luar produksi dia sendiri gitu. Oke, harusnya ini juga menjadi sebuah hal yang membuat teman-teman industri memprioritaskan ini juga karena akan ada revenue lain gitu ya. 2 bulan yang lalu ada penjualan CO2 non plantation yang saya hadiri sendiri dari perusahaan Jerman kepada perusahaan Belanda, dan harga non plantation CO2 per metric ton itu bisa mencapai $2-3 karena dia non plantation. Jadi dari satu pabrik misalnya ke pabrik elektrik memang lebih rendah jika dibandingkan dengan plantation base ya. Tapi itu produksi pabrik sendiri. Still ini adalah revenue buat perusahaan gitu ya. Oke, sektor-sektor mana yang bisa jadi key player lah untuk menginspirasi kemudian menarik sektor-sektor yang lain untuk bergerak bersama menuju net zero emission 2060. Hopefully bisa lebih cepat dari itu gitu. Seperti yang saya bilang, saya utamakan turisme. Kedua, agriculture sector. Dengan misalnya mengurangi penggunaan pestisida, lebih menggunakan pupuk ramah lingkungan, menggunakan produk yang ramah. Ketiga itu mungkin electricity base dengan menggunakan solar panel dan storage elektrik ataupun mungkin di beberapa wilayah di Indonesia, wilayah-wilayah tertentu bisa menggunakan kincir angin. Oke. Seperti tadi sudah di-mention sebelum kita masuk ke bahasan-bahasan ini gitu ya. Untuk memuluskan transisi energi ini tentunya diperlukan biaya yang gede banget gitu. Bahkan juga pemerintah bilang kepada negara-negara maju untuk kemudian bukan meminta, menagih janji mereka untuk memberikan grant kepada Indonesia sebagai negara berkembang untuk mempercepat berbagai macam inisiatif. Salah satunya adalah pensiun dini PLTU gitu. Tapi begitu diminta, mereka juga nggak serta-merta cepat juga gitu nurunin dananya gitu ya. Anda melihat gestur ini seperti apa? Dan bagaimana Anda melihat komitmen green financing sebetulnya globally untuk kemudian melihat ini sebagai satu effort yang langkahnya sih kalau bisa semua negara gitu ya sama-sama gitu, nggak yang cuma negara maju aja, negara berkembang juga perlu dibantu gitu. Gimana? Jadi begini, kalau funding mungkin kita bisa bagi dua, Pak.
funding through government, Hmm. mungkin akan melalui auditor seperti funding yang pernah dilaksanakan oleh Norwegia kepada Indonesia dan sudah direalisasi. Namun funding berikutnya ada kendala, saya tidak mengerti apakah itu auditing dan sebagainya. Lalu kalau saya tidak salah sekarang sedang dalam proses berikutnya. Hmm. Tapi ada funding-funding lain Pak yang siap untuk dikontribusikan kepada Indonesia. Tapi misalnya not through the government, misalnya through NGO lain misalnya. Atau melalui project-project ya? Iya, melalui proyek-proyek seperti yang dilaksanakan misalnya di Afrika. Di Afrika itu sudah familiar dengan proyeknya macam-macam, bukan hanya CO2 plantation, tapi wasting food, pembangunan fasilitas air bersih, pembangunan misalnya infrastruktur sosial, infrastruktur dan lain sebagainya. Itu masuk dalam funding-funding internasional. Dan lagi di Green Climate International yang saya pimpin pun, kita pun mengarah ke situ untuk membawa funding-funding itu ke Indonesia agar dapat dinikmati oleh daerah-daerah. Gitu. Oke, pensiun dini PLTU menurut Anda nggak menarik ya dari point of view funders? Jujur saya ya. belum kemudian mengetahui banyak mengenai ini gitu ya. Iya. Oke. Tapi ya memang ini yang nampaknya juga menjadi satu semacam proyek yang disampaikan oleh pemerintah gitu Iya. ke negara-negara maju untuk kemudian kebutuhannya ini, kalaupun memang ada grantnya ya kenapa enggak gitu. Iya. Oke, secara Tapi global mungkin ya, saya mau sure, tambahin please. dari Kemenparekraf memang karena dari sisi sektor green tourism ya, dari Kemenparekraf memang saya lihat effortnya cukup besar untuk mengarahkan ke green tourism. Hanya memang perlu effort yang lebih besar lagi dari masyarakat, para pemilik hotel, para pemilik industri penerbangan di Indonesia dan sebagainya perlu sudah mengarah ke situ. Kita cukup terlambat dibandingkan negara-negara berkembang lainnya, misalnya seperti di Timur Tengah, Uni Emirat Arab ya, Dubai. Dalam waktu dekat mereka akan mengadakan COP28 di sana. Mereka sudah intens secara kapasitas, mungkin saya bilang masih standar secara kapasitas, tapi mereka intens untuk mendevelop itu secara media. Jadi dalam pesawat-pesawat Emirates itu sudah ada proyek-proyek yang sudah dilaksanakan, yang dimana itu mempromosikan ke dunia, kita in advance, we are in to develop this green gitu. Saya sarankan kalau memang di pesawat-pesawat kita, let's say Garuda ya, yang punya penerbangan 2 ke Belanda dan internasional, di display Garuda harus sudah ada lebih banyak lagi promosi bahwa dalam negeri ini kita cukup punya banyak mangrove. Kalau di Uni Emirat Arab mereka menciptakan mangrove forest yang kecil, kita mangrove sudah di mana-mana tanpa kita ciptakan gitu. Tapi itu perlu di blow up lagi gitu, hingga turisme kita maksimal gitu. Oke. Negara mana yang secara green financing ini cukup inspiratif lah untuk Indonesia? Untuk kontribusi di Indonesia? Untuk tata kelola ataupun mungkin practices yang ada di sana, financingnya ideal, kemudian juga project-projectnya ada. Itu mungkin saya bisa bilang Jerman, Pak. Jerman dan negara Eropa Barat lah. Oke. Seperti misalnya di Jerman itu ada let's say salah satu merek bis antar negara di Eropa, antar kota, dia itu sudah memfasilitasi sumbangan bagi yang beli tiket, menyumbang secara sukarela untuk proyek-proyek green. Sumbangan itu disalurkan ke NGO yang dipilih oleh perusahaan tersebut. NGO tersebut menyalurkan dengan proyek-proyek di sementara ini di Afrika, kita harapkan di Indonesia. Baik. Saya pengen tahu point of view dari Pak Fahad sendiri terkait dengan narasi net zero emission ini. Campaign terkait ini juga kemudian disuarakan secara global gitu. Sejauh mana ini berdampak kepada permintaan akan produk-produk yang memenuhi indikator sustainability practice atau sustainable practices gitu. Marketnya gimana sih sebetulnya? Menarik apa ini kemudian harusnya dipertimbangkan oleh teman-teman di industri dalam negeri gitu untuk ya memproduce
barang-barang yang secara tata kelolanya dari produksinya itu ramah lingkungan gitu. Chance Indonesia sangat besar, Pak, dalam posisi itu untuk produksi dan start to produce produk-produk yang ramah lingkungan. Misalnya seperti apa? Packaging product. Misalnya packaging untuk food industry. Food industry kan sangat besar di seluruh dunia. Yang dimana ada sudah hippie, misalnya sudah sangat luar biasa delivery food. Nah, delivery food packaging itu dibutuhkan yang organik. Keputusan itu misalnya let's say I start di Belanda. Belanda itu keputusan sudah 1 tahun. Disarankan bahkan diinstruksikan di 2024 semua restoran menggunakan kertas atau packaging yang ramah lingkungan. Kita bisa curi start itu, Indonesia bisa produksi itu dengan menggunakan banyak bahan baku. Salah satunya misalnya bambu, yang dimana atau recycle produk. Itu pasar baru untuk packaging dan itu fantastis besar. Karena itu penggunaannya konsisten. Yang kedua itu dari tekstil, Pak. Mungkin kita sudah bisa menggunakan kain-kain berbahan bambu. Nah, itu sudah ada di Indonesia. Kapasitas Indonesia dalam produk bambu sangat besar gitu. Ketiga itu produksi sepatu. Kalau produksi sepatu itu digunakan dengan bahan-bahan recycle, itu juga chance besar. Seperti kita tahu salah satu merek sepatu sport itu sudah menggunakan dari recycle permen karet yang ada di jalanan di Eropa itu udah dibersihkan hingga jalanan bersih, hingga itu kontribusi kepada environment. Tapi permen karet use itu dikirim di factory hingga menggunakan produksi sepatu. Inovasi-inovasi itu Indonesia sangat potensial karena Indonesia memiliki bahan baku baik yang natural ataupun masyarakat yang besar yang bisa memproduksi sampah yang besar di recycle hingga menjadi bahan baku. The potentials are there, tapi sejauh mana Indonesia dapat memanfaatkan itu sejauh ini? Correct. Masyarakat Indonesia. Yes. Sejauh mana sudah termanfaatkan oleh kita? Saya rasa udah mulai, Pak. Udah mulai beberapa produksi, cuma nggak cukup. Konsumsi dunia luar itu tentang let's say packaging lah paling kecil itu sangat besar dan market itu masih terbuka luas. Pengusaha-pengusaha kita cenderung memilih usaha yang klise, yang misalnya di bidang ini, di bidang yang menurut saya bagus, tapi banyak inovasi-inovasi baru di pasar dunia itu yang lebih menjanjikan lagi gitu. Ke depan terkait dengan ekosistem yang memang memiliki ataupun stakeholders lah kepentingan terkait dengan net zero emissions yang ada di Indonesia lah gitu. Ke depan harapan Anda seperti apa dan dari policy harusnya gimana gitu? Harapan saya secara personal dan harapan saya dari Green Climate International itu bahwa Indonesia akan lebih banyak vehicle kendaraan listrik, hingga juga banyak fasilitas sebagai stasiun listrik pengisian lebih terupdate lagi gitu. Saya tahu Indonesia sekarang sedang membangun pabrik solar panel bekerja sama dengan Belanda, itu sangat positif sekali. Tapi develop untuk masyarakatnya harus lebih kerasa langsung hingga masyarakat juga terbiasa dan mendevelop lebih untuk charging stationnya diperbanyak karena itu jadi pertimbangan masyarakat sendiri gitu ya, punya mobil listrik tapi charging stationnya nggak banyak, gimana saya mau recharge baterainya gitu. Correct, ya. Dari untuk investasi sendiri seperti apa sih sebenarnya iklim pelaku usaha global untuk inisiatif hijau ini, Pak Fahad? Misal saya 2 minggu yang lalu Indonesia tanda tangan dengan Belanda. Prince dari Belanda sudah datang ke sini bertanda tangan di Indonesia pendirian pabrik solar panel yang difasilitasi loan-nya oleh Belanda di sekitar 200 juta USD. Let's say dunia internasional itu mensupport gitu. Dan diberi misalnya bagi pendiri usaha yang di dalam sektor itu asal sesuai, saya rasa mereka siap untuk menerima itu. Bahkan perbankan yang saya ketahui
wajib untuk mensupport semua kegiatan yang di bidang green gitu. Oke, artinya secara global juga nampaknya cukup siap untuk membantu Indonesia mencapai net zero emission-nya dalam hal serapan dari produk-produk ramah lingkungan juga marketnya sudah sangat siap. Tapi yang di dalam negeri yang PR-nya juga harus segera diselesaikan adalah bagaimana meningkatkan awareness dari anak muda sendiri tadi youth climate change itu ya Iya. ke depan karena mereka juga akan berperan aktif lah ya. Iya. Satu kesimpulan lah ya mungkin Anda ingin sampaikan Pak Fahad, silakan. Let's start mulai dari generasi muda didampingi oleh generasi yang sedang running sekarang untuk memperbaiki setiap rumah dapat menghasilkan hasil yang besar dan maksimal untuk Indonesia dan dunia internasional. Kebetulan saya chairman Green Climate International, satu-satunya yang warga negara Indonesia di Eropa, dan saya fight untuk Indonesia. Tapi sekali lagi kalau kita tidak bersama-sama saling mendukung, tidak akan mendapat hasil yang maksimal gitu. Indonesia jangan lupa posisinya sebagai paru-paru dunia yang dimana ditunggu oleh dunia internasional gitu. Oke, good luck untuk seluruh effort yang kita lakukan ya, seluruh stakeholders yang memang memiliki ketertarikan dan juga excitement terkait dengan green practices lah yang ada di Indonesia maupun global. Pak Fahad, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Fincast. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Pak Fahad. Kita ngobrol lagi next time ya Pak ya, karena topik ini menarik sekali. Mudah-mudahan nanti waktunya cocok, jadwalnya cocok ya. Oke, dan Sobat Investor, itu tadi dia perbincangan saya dengan Pak Fahad At-Tamimi. Dan kalau ngomongin soal topik-topik yang selalu dibahas di Fincast ini pasti selalu menarik ya. Jadi jangan lupa untuk tetap menyaksikan episode-episode menarik lainnya hanya di Fincast. Saya Wiki Ardian undur diri. Terima kasih. Thank you Pak Fahad. Very interesting.